البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang cara penghitungan zakat dari unta, di mana nisab unta itu berapa, Ali? Nisabnya unta berapa? 5. Baik. Kalau seorang memiliki 5 ekor unta, berapa zakatnya, Imam? Satu ekor kambing. Kalau memiliki 6 ekor unta, berapa zakatnya, Adnan? Berapa ekor kambing? 1. Loh, berarti sama dengan kalau punya 5. Hah? 5 zakatnya 1, 6 juga zakatnya 1. Iya, sama. Nah, sama, jangan bingung. Kenapa? Karena yang menjadi patokan untuk jumlah 5 sampai berapa? 24 itu adalah apa? Kelipatan 5-nya. Diambil kelipatan 5-nya berapa? Setiap kelipatan 5, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Berarti kalau 10, 2 ekor kambing. Kalau 15, 3 ekor kambing. Kalau 18, berapa ekor kambing berarti, Hanif? 18 unta, berapa ekor kambing? Tetap 3 ekor kambing zakatnya. Baik. Kemudian baru mulai dari 25. 25 sampai 35 apa zakatnya? Hendak ya Hamzah? Bintu makhad. Dinamakan bintu makhad kenapa? Atau bintu makhad itu umur berapa? Tapi umur berapa? Unta umur berapa? Unta genap umur 1 tahun. Dinamakan bintu makhad karena induknya biasanya pada umur segitu sudah mulai hamil. Baik. Kemudian 36 sampai 45. 25, 35. 36 sampai 45. Apa zakatnya? Ukasha. Kenapa dinamakan bintu labun? Zakatnya bintu labun. Kenapa dinamakan bintu labun? Umurnya dulu berapa bintu labun? 2 tahun genap masuk umur ketiga. Masuk tahun ketiga, dinamakan bintu labun karena pada umur segitu biasanya induknya sudah melahirkan lagi. Berarti dia sudah punya adik biasanya. Baik. Kemudian jumlah 46 sampai 60 apa zakatnya, Talha? Hiqqah, apa definisinya hiqqah? Nah, unta yang sudah genap 3 tahun masuk tahun keempat. Kenapa dinamakan hiqqah?
Karena umur segitu biasanya sudah dikawinkan. Nah, sudah dikawinkan. Baik. Kemudian 61 sampai 75 ini zakatnya jadza'ah. Umur jadza'ah itu berapa, Ibron? Genap 4 tahun. Baik. Kemudian ini yang satu-satu. Setelah itu akhwan, nah, mulai apa jumlahnya lebih dari 1 unta. Kalau 76 sampai 90 dengan 2 ekor bintu labun. 91 sampai 120, nah, dengan apa? Dengan 2 hiqqah. Lebih dari 120 ini mudah. Bagaimana kaidahnya kalau memiliki unta jumlahnya lebih dari 120? Badri? Setiap kelipatan 40 zakatnya bintu labun. Kemudian setiap kelipatan 50 itu hiqqah. Baik. Kemarin PR-nya apa, Iqbal? Pertama apa? Berapa unta berapa? 20? 23 unta. Berapa zakatnya? 4 ekor kambing. Baik. Berikutnya nomor 2, Mujahid. 539. Baik, berapa ini zakatnya? 10 ekor hiqqah. Ada kemungkinan lain untuk bisa lebih habis lagi? Biar berapa? 539. Untuk 530 biar lebih habis berapa? Baik. Bisa ini jadi petugas zakat ini. Nah, 1 ekor hiqqah dan apa? 12 bintu labun. Baik, sehingga sisanya sedikit. Nah, bintu labun 12 untuk apa? 480. Nah, kemudian 1 hiqqah untuk 50-nya. Baik. Untuk 50-nya berarti total yang terkena zakat 530. Nah, sisa cuma 9. Baik, jayyid. Nah, terus juga kemarin yang contoh 180. Untuk unta 180 berarti, nah, tepatnya apa? Tepatnya untuk bisa habis kalau 180 berarti apa kemarin, Badri? 180 unta berapa? Nah, 2 hiqqah berarti 50 100. Kemudian 2 bintu labun 40 berarti 180 habis. Berarti zakatnya itu. Baik. Berikutnya. Soal berikutnya Aba Ismail. 115. Berapa? Nah, maksimal yaitu apa? Dengan 2 hiqqah berarti kalau 115. 50 berarti 6. Tersisa 15 yang tidak terkena zakat. Baik, soal berikutnya apa, guys? Apa berikutnya?
Hadir 208. Nah, ini mudah. Apa? 208. Hah? 4 hikoh 200. Atau bisa juga selain 4 hikoh. 4 hikoh 200, 50. Nah, atau kalau mau punyanya bintu labun, berarti bintu labun berapa, Adnan? Tidak punya hikoh 4, punyanya bintu labun. Kalau 200 berapa? 8. 208 berapa zakatnya? Bisa 4 hikoh, bisa juga apa? Taib. Nah, bisa dengan 5 bintu labun. 40 kali 5 200. Nah, berikutnya Ukasha 280. Nah, ini bisa habis berapa? 4 hikoh 2 bintu labun. Taib. Nah, 4 hikoh 2 bintu labun. Atau kalau bintu labun semua, kalau dikasih bintu labun semua bisa enggak? Berapa? Hah? 7 ekor bintu labun. Ada lain? Sudah habis? Nah, kita lanjutkan sekarang tentang zakatnya kambing. Dalam hadis pada surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Kemudian pada saimah dari jenis ghanam. Taib menunjukkan ini dipersyaratkannya saimah. Taib untuk mengeluarkan kambing-kambing yang bagaimana? Indah Hanafi yang maklufah. Taib yang diberi apa? Maklufah itu yang diberi komboran, tidak digembalakan. Makanannya dikasihkan ke kandangnya. Idza kanat 40 ila 20 wa 100, apabila jumlah kambing yang dimiliki 40 sampai 120. Menunjukkan nisab kambing itu 40 ekor. Maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya 1 ekor. Kalau punya 40, maka zakatnya 1 ekor kambing. Baik. Kemudian kalau lebih dari 40, jumlahnya 60 atau 70 atau 80, 90, ini tetap jumlahnya apa? Zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Sampai total 120. Baik. Nah, jumlah sisa jarak dari satu kondisi penunaian zakat sampai tingkatan zakat berikutnya namanya waqsun, waqos. Wawu qaf sad. Waqasun. Baik. Yaitu jumlah yang tidak terkena zakat. Kalau kita perhatikan, mulai dari 40 terkena zakat. Kemudian 40 sampai 120 ini pokoknya zakatnya cuma berapa ekor kambing, Hanif? 1 ekor kambing. Berarti jarak
dari 41 sampai 120 ini namanya waqsun. Waqasun apa? Namanya waqas. Enggak kena hitungan. Ini kalau gabung, berarti menunjukkan seandainya kawan, nah dipisah-pisah. Kakak beradik punya apa? Masing-masing 40. Berarti keluar zakatnya berapa? 2 ekor kambing. Tapi kalau dimiliki satu orang 80 ekor kambing, zakatnya cuma berapa? 1 ekor. Makanya nanti akan ada aturan tidak boleh menggabungkan yang terpisah. Nah, sebagaimana pula tidak boleh memisahkan yang tergabung. Demi apa? Demi bisa menghindar dari zakat. Yang terpisah mau digabung. Misalnya tadi kakak adik punya 40, kamu berapa punya mas? 40. Gabung saja yuk kalau ada petugas zakat biar cuma 1 tok. Kemudian kondisi yang memisahkan yang sudah tergabung, misalnya punya apa? Punya 60 ekor. 60 ekor. Biar tidak terkena zakat akhirnya apa? Dipisah, dititipkan dulu sehingga 30. Ingin apa? Menghindar dari zakat. Nah, ini terjatuh dalam keharaman. Tidak boleh. Cuman namanya orang bakhil, akhwan, mereka berupaya untuk menghindar dari kewajiban dengan berbagai macam cara. Baik. Qala fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha syatan. Kemudian apabila lebih dari 120 berarti 121 sampai jumlah 200 maka zakatnya 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 syiyah. Kemudian apabila lebih dari 200 sampai 300 berarti 201 sampai 300 maka zakatnya 3 ekor kambing. Nah, fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Kemudian apabila lebih dari 300 ekor, setiap kelipatan 100 itu zakatnya 1 ekor kambing. Baik. Berarti kalau sudah mencapai 100, hitungannya apa? Per 100 baru mengeluarkan apa? 1 ekor kambing. Berarti 300, 3 ekor kambing. 400 berapa? 4 ekor kambing. Baik. Ini mudah untuk kambing, kawan. Nah, kemudian fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan an 40 syatan falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Kemudian apabila ternak kambingnya itu kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali apabila pemiliknya ingin bersedekah dengan sedekah sunnah, maka silahkan saja, diperbolehkan. Baik. Kemudian dalam penghitungan kambing ini, kawan, apakah jenis-jenis kambing itu dijadikan satu ataukah masing jenis dihitung sendiri-sendiri? Karena kambing ada 2 jenis, yaitu apa? Da'an dan ma'iz. Baik. Selama itu masuk dalam jenis ghanam maka digabungkan. Jadi da'an dan ma'iz hitungannya 1. Seandainya dia punya domba-domba 20, tapi juga punya apa? Punya kambing kacangan 20, maka jadi 1, berarti totalnya 40, berarti terkena zakat. Baik. Kemudian memilih zakatnya dari mana? Apakah diambil dari ma'iz atau dari da'an? Maka dipilih pertengahan. Paham? Yang
nilainya pertengahan, tidak nilai yang rendah sekali yang jelek, tidak pula diambil yang paling bagus yang disenangi pemiliknya, tidak boleh. Wattaqi apa? Nam iyyaka wa qaraima amwalihim. Ini perintah peringatan untuk petugas zakat agar jangan mengambil harta yang paling bagusnya dari yang dimiliki oleh pemilik harta. Kemudian juga sapi, berbagai macam jenis sapi, sapi merah, sapi putih, sapi hitam, juga kerbau, itu jadi satu. Keluarga bakar. Hitungannya jadi satu. Demikian pula unta dengan berbagai macam untanya. Cuman kalau punya unta, demikian pula punya kerbau, punya sapi, maka unta dengan kerbau tidak digabung. Yang digabung kerbau dengan sapi. Unta ya unta sendiri dihitungnya. Baik. Dan ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada khilaf. La khilafa bainal fuqaha an ad-dha'n wal ma'iz yujma'an fi zakah. Tidak ada khilaf kalau dha'n dan ma'iz digabungkan dalam zakat. Wa kadzalikal ibil ala ikhtilafi asnafiha wa kadzalikal baqar wal jawamis. Demikian pula unta dengan berbagai macam jenisnya itu dikatakan satu, digabungkan. Demikian pula sapi dengan berbagai macam jenisnya digabungkan. Juga kerbau diikutkan dengan sapi. Kemudian qala wala yujma'u baina muftariqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata sadaqah. Dan tidak boleh digabungkan di antara hewan-hewan yang terpisah. Dan sebaliknya tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan yang sudah terkumpul dikarenakan takut dari zakat, yaitu ingin menghindar dari zakat sehingga melakukan ini. Menggabungkan antara hewan-hewan ternak yang terpisah. Baik. Contohnya akhwan seperti yang kita sebutkan tadi, yujma' baina mutafarriqin. Tempat kalian muftariqin atau mutafarriqin? Mutafar. Baik. Wala yujma' baina mutafarriqin. Seperti tadi misalnya seorang memiliki 40. Kemudian saudaranya memiliki 40. Agar terhindar dari zakat akhirnya digabung menjadi jumlah 80, akhirnya cuma mengeluarkan 1 ekor kambing. Baik. Demikian pula kalau ada 3 orang malah 40, 40, 40. Ini seharusnya kalau terpisah-pisah sesuai aslinya masing-masing mengeluarkan 1 ekor kambing. Tapi ketika datang petugas zakat digabungkan. Seakan-akan itu milik 1 orang, akhirnya cuma ditarik 1 ekor kambing. Akhirnya 1 ekor kambing ini patungan untuk 3 pemilik. Ini mengakali dalam penunaian zakat. Sudah jelas berdosa mereka, terjatuh dalam dosa besar. Baik. Sedangkan contoh pada la yufarraqu baina mujtami'in khasyata sadaqah, yaitu memisahkan yang tergabung. Baik. Seperti seorang memiliki jumlah 121 ekor kambing. Berapa ini? Zakatnya berapa? 2. Ini cuma selisih 1, ini bikin repot aja. Dari 120 cuma 1. Ternyata dihitung 121. Akhirnya apa? Dia pisahkan 2 misalnya, agar 119 agar zakatnya cuma 1 saja, tidak dizakati 2. Ini semuanya akhwan
adalah perbuatan hilah untuk mengakali syariat. Lalu hukumannya apa dalam kasus yang seperti ini, akhwan? Adapun hukum syariat, hukum di akhirat, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Terkait hukum di dunia, maka apa? Mu'aqabah binaqidil qasdi. Dihukum dengan apa? Dengan kebalikan dari maksudnya. Berarti tetap 121 ya diambil 2 ekor kambing sebagai zakatnya. Karena ketahuan dia memisahkan. Baik. Qala makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kemudian apabila kepemilikan itu campuran, yaitu kepemilikan bersama di antara 2 orang, maka keduanya ikhwan mengambil bagian dari hewan yang digunakan untuk membayar zakat dengan pembagian yang sama sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing. Misalnya ikhwan 2 orang bareng-bareng dalam satu usaha peternakan kambing. Nah, atas namanya 2 orang, tapi dia gabung, tetap ini dihukumi 1, akhwan. Paham? Dia gabung di situ, ngumpul di situ, itu dihukumi 1 karena dalam penuntutan zakat sesuai dengan apa? Zahir yang di situ. Nah, 2 orang dalam kerjasama dalam peternakan kambing. Baik. Ada jumlah 40. Berarti pembagiannya sama apa? Nah, masing-masing punya apa? Punya bagian 20-20. Baik. Kemudian masing-masing dari kedua orang itu tahu ini kambingku dan ini kambing si fulan. Nah, masing-masing tahu. Maka bagaimana petugas zakat mengambil? Maka petugas zakat mengambil apa? Mengambil 1 ekor kambing. Karena kan 20-20, otomatis cuma 40, diambil 1 ekor kambing. Kemungkinan mengambil milik si A atau si B. Jika yang diambil kambing si A, nah, maka si B nanti apa? Membayar kepada si A jumlah setengah harga dari kambing. Paham? Ini maksud yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Baik. Dan khultah pencampuran itu terbagi menjadi 2 jenis. Khultatul a'yan dan khultatul awsaf. Khultatul a'yan wa hiya an yakuna al-malu mushtarakan baina itsnaini fil milk. Yaitu apabila harta itu dimiliki oleh 2 orang dengan dimiliki bersama-sama oleh 2 orang. Jadi harta itu, ini khultatul a'yan penggambarannya yaitu apa? An yakunal mal mushtarakan baina itsnaini fil milk. Yaitu apabila harta itu dimiliki oleh 2 orang intinya. Harta itu dimiliki oleh 2 orang. Pemilikannya oleh 2 orang atau lebih. Ini khultatul a'yan. Contohnya misalnya, seorang meninggal punya 2 orang anak laki-laki. Dia meninggalkan warisan 80 ekor kambing. 80 ekor kambing. Nah, 80 ekor kambing ini
Untuk dua orang itu namanya khultatul a'yan. Baik. Intinya, nah masing-masing dapat setengah dari 80 itu. 40. Syarikatul a'yan atau khultatul a'yan ini ikhwan, ini biasa berlaku pada pada warisan. Baik. Dan juga ada pada apa? Pada jual beli. Ada syira', pembelian suatu hal dan yang lainnya. Sedangkan yang kedua khultatu awsaf wa hiya an yatamayyaza malu kulli wahidin anil akhar walakinnaha tashtariku fi umurin. Di mana harta masing-masingnya itu bisa dipisahkan ya kawan, masing-masing mengenali hartanya sendiri-sendiri, akan tapi mereka berserikat bareng-bareng pada beberapa perkara. Adapun perkara yang menjadikan mereka bareng-bareng nanti ada pembahasannya. Baik, misalnya kawan tentang khultatu awsaf. Baik, di mana masing-masing memiliki harta sendiri. Ya, seseorang itu si A memiliki 20 ekor kambing. Kemudian si B memiliki 20 ekor kambing. Masing-masing tahu, oh ini kambing domba, ini kambing apa? Kambing kacangan misalnya. Kemudian digabung. Tujuan penggabungan nanti ada apa? Alasan digabungkan misalnya karena padang penggembalaannya cuma satu, atau karena kandangnya cuma satu, digabung dari satu saja, biar apa ngurusannya mudah. Satunya jaga, satunya bisa pulang misalnya. Baik. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian dicampur. Qadarullah, na'am, ada musibah menimpa sebagian kambing. Baik. Mati 5 ekor kambing. Cuma tahu oh ini kambing domba. Berarti diketahui ini milik si A. Yang domba si A, yang kacangan si B. Berarti si B apakah ikut bertanggung jawab mengganti 5 ekor kambing ini? Enggak, karena yang mati milik si A, sudah tahu. Maka tidak bisa kemudian kerugiannya ditanggung bareng, paham? Kenapa? Karena hartanya sudah sendiri-sendiri. Kecuali kalau si B menjadi unsur penyebab matinya kambing si A, maka itu beda lagi nanti dalam masalah dhaman. Baik. Tapi kalau tidak ada unsur penyebab, memang tertimpa musibah mati, maka jelas yang rugi ya cuma si A saja, karena jelas kambingnya milik dia. Baik. Dan khultatul awsaf biasa mereka berserikat pada perkara-perkara, misalnya pada fahal. Yang pertama karena satu fahal saja, yaitu pejantannya cuma satu. Nah ini semuanya betina semua, pejantannya satu. Ayo bareng-bareng ini digabung saja dengan satu pejantan. Atau masrah, tempat apa? Tempat penggembalaan. Masrah itu tempat apa? Tempat kandangnya, tempat kembali mereka dari gembalaan, satu, kandangnya satu. Atau mar'a, tempat gembalaannya satu. Atau mahlab, tempat pengambilan susunya cuma satu. Baik. Ini diantara sebab-sebab mereka menggabungkan dengan apa? Metode khultatul awsaf, di mana masing-masing masih menghafal sifatnya, bahkan mungkin ditandai. Oh ini si milik si A diberi tali di kakinya, si B tidak diberi tali di kakinya misalnya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, wala
Yukhraju fi sadaqati harimatun waladatu awar. Dan tidak dikeluarkan untuk zakat hewan yang harimah dan hewan yang memiliki cacat. Kenapa? Karena wajibnya untuk dijadikan sebagai penunaian zakat adalah kondisi hewan yang sehat, kemudian kondisinya pertengahan, tidak buruk, memiliki cacat dan tidak terlalu bagus, yang sangat disukai pemilik. Baik. Dan yang dimaksud dengan harimah, harimah al-kabirah allati saqatat asnanuha. Hewan yang sudah nenek-nenek, ompong. Baik, harimah yaitu yang sudah ompong. Sedangkan zatu awar yaitu zatu aib, yang memiliki aib. Dan dhabit untuk aib yang apabila ada pada hewan tidak sah untuk zakat yaitu ma yathbutu bihi raddu fil bai'. Aib yang sabit dengannya pengembalian dalam jual beli. Kalau tahu ini ada aib tersebut, orang tidak jadi beli. Ini tidak boleh untuk zakat. Taib, ini pendapat mayoritas para ulama. Ada yang mengatakan aib yang dimaksud adalah aib pada udhiyah. Taib, aib pada udhiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan aib yang dimaksud adalah aib yang kalau ada menjadikan seseorang tidak mau membelinya. Dan seandainya juga ada badannya aib udhiyah, maka tentunya ini juga tidak diperbolehkan. Karena aib udhiyah lebih parah lagi, ya kan? Seperti buta, kemudian buta sebelah, sakit, enggak ada dagingnya dan seterusnya. Ini terkait zakat kambing. Nah, barakallahu fiikum, kita cukup sekian. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.